Halo semua, saya Sun dan saat ini saya sudah kuliah semester 5. Video ini adalah tugas akhir mata kuliah pendidikan komparatif. Nah, di video ini nantinya saya akan membahas sedikit tentang pendidikan komparatif dan juga nanti kita akan sedikit untuk membandingkan gimana pendidikan di Indonesia dan juga di Skotlandia. Kalau gitu, mari kita mulai. Pendidikan komparatif. Pendidikan komparatif adalah ilmu yang mempelajari tata cara atau prosedur membandingkan dua atau lebih sistem pendidikan yang berbeda. Komparatif berasal dari kata comparison atau to compare yang berarti membandingkan. Nah, tujuan dari pendidikan komparatif ini adalah dengan membandingkan sistem pendidikan yang berbeda, kita nantinya dapat memperoleh manfaat dari perbedaan-perbedaan yang baik dari negara lain. Beberapa metode yang dapat dilakukan untuk melakukan komparasi ini, yaitu contohnya ada metode deskriptif, lalu historis, lalu filosofis, area, dan juga eksperimen. Nah, di video kali ini saya akan menggunakan metode historis, di mana saya telah membaca beberapa jurnal yang berisi sejarah gimana perkembangan pendidikan di Skotlandia dan juga di Indonesia. Dan setelah itu saya telah menemukan beberapa fakta-fakta pendidikan yang ada di masa lampau yang memiliki keterlibatan dengan sekarang dan masa yang akan datang. Skotlandia. Oke, kalau membahas Skotlandia, saya jadi keinget pemain trompet yang pakai baju tartan mirip rock, yang namanya kalau nggak salah Kel, dan juga nama trompetnya adalah Big Pipe. Skotlandia merupakan sebuah negara yang melakukan pembagian kekuasaan dengan Inggris Raya sejak masa silam, yaitu tahun 1603 untuk prinsip monarki dan untuk sistem parlementer pada tahun 1703. Meski sistem parlementer Skotlandia menjadi satu dengan Inggris, tetapi untuk sistem pendidikan, pemerintahan lokal mau hukum maupun keagamaan memiliki kekuasaan yang terpisah. Oke, langsung aja kita bandingkan dengan Indonesia. Pendidikan yang terjadi di Skotlandia memang tidak bisa dibandingkan secara vis-a-vis dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena banyak hal, seperti faktor pemerintahan, faktor budaya, dan juga sejarah. Selain itu, pencitraan dari negara Skotlandia yang telah melahirkan beberapa tokoh terkemuka, seperti Alexander Graham Bell dan juga John Ladybird. Setelah beberapa universitas yang telah menasbihkan dirinya sebagai perguruan tinggi kelas dunia, memang belum menjadi bandingan yang setara bagi Indonesia. Selanjutnya di Skotlandia, wajib belajar telah diawali sejak abad ke-18. Di saat yang sama, Indonesia masih berkutat dengan perlawanan dengan penjajah dari daratan Eropa. Di sisi lain, sistem pendidikan di Skotlandia juga banyak terbantu dengan sistem pendidikan yang ada di UK. Sebagai salah satu bagian dari UK, tak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar sistem yang ada di Skotlandia masih dipengaruhi keputusan yang dibuat oleh Parlemen Inggris Raya dan Kerajaan Inggris. Perbandingan lain dapat dilihat dari tingkat persentase bebas buta aksara yang mencapai 99%, seperti halnya yang terjadi di banyak negara maju di Eropa. Sebenarnya secara ekonomi, Skotlandia tidak termasuk negara kaya, sebab masih bergantung kepada subsidi yang diberikan oleh Inggris. Akan tetapi, kepedulian mengenai pendidikan sangatlah tinggi dijalankan oleh pihak pemerintah Skotlandia. Kalau di Indonesia, dari tingkat ekonomi sendiri, sesungguhnya jauh lebih peduli terhadap pendidikan. Dengan adanya ketentuan minimal 20% anggaran harus diperuntukkan ke bidang pendidikan. Namun, pada kenyataan, yang terjadi masih banyak penyelewengan-penyelewengan yang mengakibatkan kurang meratanya pendidikan yang ada di Indonesia ini. Di Skotlandia bahkan sistem pendidikan usia prasekolah dan sekolah dasar menengah juga menjadi perhatian khusus, mengingat merekalah generasi tumbuhan bangsa di masa depan. Kepedulian tersebut telah terjadi sejak masa silam, berbeda dengan Indonesia yang baru 5 tahun terakhir berusaha menggiatkan dan melegalkan keberadaan pendidikan anak usia dini. Sayangnya pula peraturan tersebut juga tidak disertai dengan adanya ketersediaan infrastruktur yang seperti yang ada di Skotlandia. Ditinjau dari sisi sejarah,
Keheroikan yang terjadi di Indonesia di masa lampau kurang lebih sama dengan yang terjadi di Skotlandia dulu. Begitu pula dengan peninggalan sejarah yang ada di Indonesia. Tidak akan ada yang mampu mengingkari bahwa negara kita adalah negara yang sangat kaya akan berbagai jenis peninggalan sejarah. Perbedaan utamanya ada di sini. Skotlandia, segala jenis peninggalan tersebut benar-benar dihargai dan dirawat serta dijadikan sebagai sebuah senjata untuk meningkatkan penghasilan melalui sektor pariwisata. Perbedaan selanjutnya adalah adanya sebuah badan independen yang mengurusi bidang pengajaran dan guru atau GTC, General Teaching Council di Skotlandia. Dengan melakukan pendanaan mandiri dan mengadakan penjaminan mutu secara mandiri dengan bekerja sama melalui berbagai komunitas, maka profesi guru menjadi sebuah prestise tersendiri di negara tersebut. Belum lagi dengan adanya gaji yang cukup menggiurkan bagi seorang guru jika dibandingkan dengan di Indonesia. Hal ini tentu saja berbeda dengan di negara kita yang sepenuhnya ditangani pemerintah, sedangkan PGRI tak lebih dari sekedar asosiasi yang tidak memiliki wewenang di dalam melakukan penjaminan mutu. Bahkan untuk dosen tidak memiliki asosiasi khusus yang mampu memperjuangkan hak dan kewajibannya. Akibatnya, permasalahan yang terjadi semakin banyak dan menumpuk mulai dari proses sertifikasi guru dan dosen ataupun proses pengangkatan guru di berbagai daerah. Begitu pula dengan pemerataan pendidikan yang pasti akan berimbas terhadap pemerataan kualitas daerah itu tersendiri. Terakhir, tidak seperti di Indonesia yang memiliki lebih dari 3.000 perguruan tinggi dan ratusan diantaranya telah memiliki program studi di bidang kependidikan, Skotlandia hanya memiliki 6 perguruan tinggi yang membuka program studi di bidang kependidikan. Tetapi hal tersebut bukan berarti bahwa guru yang ada di Skotlandia memiliki mutu lebih jelek. Sebab sebelum mereka mengajar telah terlebih dahulu menjalani proses seleksi yang adil oleh GTC. Kesimpulannya, memang perkembangan pendidikan di Skotlandia sangatlah jauh karena perbedaan faktor pemerintahan, budaya, dan sejarah. Tetapi banyak fakta yang dapat diambil dari sistem pendidikan di Skotlandia yang dapat diterapkan untuk kemajuan mutu pendidikan di Indonesia. Nah, jadi gitu teman-teman, perbandingan sistem pendidikan di Skotlandia dan juga di Indonesia. Jadi, Skotlandia ini cuma salah satu contoh dari negara maju yang dapat dijadikan acuan untuk perkembangan pendidikan di Indonesia. Masih banyak lagi negara-negara maju di luar sana yang dapat kita jadikan acuan lagi. Nah, videonya hanya ini saja teman-teman. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dan memberikan manfaat. Like, share, dan komen kalau suka. Kalau nggak suka ya udah nggak apa-apa. Bye bye.